KPU optimalkan sosialisasi pemilih disabilitas. Minimnya tenaga pendamping anak autis. Jasa gokil beromset jutaan. Halo Indonesia. Seperti biasa pemirsa, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi yang menarik dan tentunya inspiratif untuk Anda. Ya, tidak hanya itu, hari ini kami akan membahas tentang kegiatan bermanfaat di Rutan Pondok Bambu dalam segmen Bincang, dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum penuhi hak memilih penyandang disabilitas pada Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung 15 Februari tahun 2017. Dan jelang Pilkada DKI Jakarta 2017 ini, KPU telah melakukan beberapa persiapan seperti sosialisasi di beberapa panti, menyiapkan kertas suara dengan template braille, serta pendamping bagi disabilitas. Sehingga saat Pilkada berlangsung, seluruh warga negara bisa memberikan hak suaranya dengan lancar. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta tahun 2016, sebanyak 5.366 penyandang disabilitas di DKI Jakarta masuk dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017. Meski demikian, diperkirakan jumlah pemilih disabilitas masih banyak dari jumlah tersebut, karena masih ada keengganan dari para penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih untuk melapor ke lembaga pemerintahan seperti kelurahan dan kecamatan. Faktor lainnya adalah masih ada keengganan anggota keluarga untuk mendaftarkan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas. Khususnya untuk saudara-saudara kita yang difabel, kami sudah mengkategorisasi pemilih itu termasuk juga dengan yang difabilitas hasil coklit dari tanggal 8 September sampai dengan tanggal 7 Oktober. Di hasil coklit yang kami tetapkan menjadi daftar pemilih sementara sekitar 5.300-an pemilih yang difabel. Menurut PPDP kami, mereka mengalami kesulitan untuk mengeksplor lebih jauh sebenarnya berapa orang sih yang difabel dalam satu keluarga yang menjadi kategorisasi pemilih di DKI Jakarta. Pertama, alasannya adalah alasan malu gitu ya untuk mendeklar ada saudaranya yang difabel dalam keluarganya. Padahal data itu dipentingkan kepada kami untuk memudahkan melakukan pelayanan terkait dengan pelayanan pemilih terkait kepada mereka yang difabel gitu. Untuk mengakomodir kepentingan para pemilih disabilitas, pihak KPUD Jakarta menyiapkan beberapa fasilitas khusus, seperti menyediakan alat bantu braille, pendamping yang dipercaya untuk memberikan hak suaranya, lokasi tempat pemungutan suara yang tidak berundak-undak hingga tidak perlu adanya antrian bagi mereka saat melakukan pemungutan suara. Kami insya Allah optimal melakukan semua tahapan. Dalam waktu dekat besok kita akan penetapan daftar pemilih tetap tanggal 6 Desember setiap kabupaten kota, nanti tanggal 8 direkap di tingkatan provinsi. Lalu setelah itu tentu kami kerja sosialisasi dan persiapan logistik untuk tanggal 15 Februari 2017. Jadi mereka nanti kalau datang ke TPS, mereka diperlakukan, mereka tidak akan ikut ngantri gitu ya, tidak akan ikut ngantri di TPS. Untuk difabel, ibu yang hamil besar dan lansia itu akan kami dahulukan menggunakan hak pilihnya. Kalau mereka membutuhkan pendamping, katakan karena tidak dapat menggunakan hak pilih secara mandiri, maka akan kami siapkan form C3 ditandatangani oleh pendamping yang mereka percaya untuk merahasiakan keterpilihan siapa yang mereka pilih. KPUD Jakarta sebagai penyelenggara pemilu yakin pada Pilkada Jakarta tahun 2017 bisa memberikan akses yang sesuai bagi penyandang disabilitas hingga hak mereka sebagai warga negara bisa terpenuhi. Wiwit Purnamasari, Alif Ramadan, DAI TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menangani anak autis, mulai dari melakukan proses komunikasi yang intens antara orang tua dan anak hingga melakukan terapi. Namun memang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tetapi kini sebuah wadah bernama Rumah Autis hadir untuk memberi pendampingan bagi anak penyandang autis dari keluarga kurang mampu secara gratis. Namaku Ica. Halo. Halo. Namaku Nami.
Secara fisik, anak berusia 14 tahun ini terlihat seperti anak-anak lainnya. Namun di balik wajah polosnya, Ica harus hidup dengan tantangan autisme. Namun memang kemampuan intelektualnya berada di bawah rata-rata. Orang tua Ica sudah melakukan berbagai cara agar anaknya bisa tumbuh lebih mandiri. Namun terbentur masalah biaya. Hingga akhirnya menemukan rumah autis yang memberi ruang pendampingan bagi anak autis dari keluarga prasejahtera. Rumah autis sudah berdiri selama 12 tahun. Bukan hanya mendampingi anak autis saja, namun juga anak dengan berkebutuhan khusus lainnya. Di sini mereka mendapatkan terapi fisik untuk mengembangkan kemampuan sensorik dan motoriknya. Selain itu, anak-anak berkebutuhan khusus ini juga mendapatkan bimbingan kemandirian, mulai dari cara belajar makan hingga membereskan peralatan makanannya sendiri. Tidak seperti terapi autis pada umumnya yang menetapkan tarif, rumah autis menetapkan biaya sukarela bahkan gratis bagi anak-anak autis dari keluarga berekonomi rendah. Untuk yang tidak mampu benar-benar kita gratiskan. Kalau misalnya kita kan ada wawancara ya sebelum kita memberikan terapi ke anaknya, kita wawancara ke dua orang tuanya, bagaimana kesanggupannya tentang kontribusinya, entah itu kontribusi tenaga, waktu dan biaya tentunya itu kita minta kesediaan orang tua dan kita buat perjanjian. Nah dari situ orang tua biasanya menetapkan ada yang benar-benar tidak mampu, berarti kita gratiskan dengan syarat-syarat tertentu. Lalu yang mungkin mereka merasa mampu dan punya punya kemampuan lah untuk berkontribusi untuk perkembangan anaknya, mereka memberikan kontribusi berupa uang, kadang-kadang ada juga yang berupa tenaga. Misalnya kita butuh memperbaiki orang tuanya yang memperbaiki. Keberadaan rumah autis disambut sangat positif oleh para orang tua, seperti yang dirasakan Rahmawati. Sejak sang anak, Ariandra, mendapat pendampingan di rumah autis, banyak kemajuan yang dirasakan. Ariandra kini lebih bisa mengatur emosi dan menjaga kerapihan diri. Kalau di rumah autis ini, Ari dia rutin gitu menggunakan sendok garpu. Bahkan dia kalau nggak ada garpu nggak mau makan dia, lebih rapih makannya. Baik itu disiplin waktu juga nggak berantakan. Hingga saat ini, rumah autis telah menangani lebih dari 200 anak autis di Jabodetabek. Tujuannya adalah agar mampu memberikan pembekalan kepada mereka, sehingga dapat hidup mandiri dan berguna di masa depan. Tim Liputan, DAI TV. Ya, pemirsa, salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh rumah autis adalah minimnya tenaga ahli pendamping untuk menjangkau lebih banyak anak-anak penyandang autis. Ya, untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan anak autis, rumah autis juga memberikan pelatihan kepada para orang tua penyandang autis agar mampu menjadi tenaga pengajar dan terapis bagi anak mereka di rumah. Saat ini rumah autis memiliki sekitar 70 tenaga ahli pendamping untuk menangani 200 anak autis di Jabodetabek. Selebihnya, rumah autis merekrut mahasiswa dari jurusan psikologi atau okupasi terapi untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli pendamping. Jumlah ini masih terbilang minim untuk bisa memberikan pendampingan yang maksimal bagi anak autisme. Heni Ma'arifah, salah satu pendiri rumah autis, menyatakan kekurangan tenaga ahli pendamping anak autis bukan menjadi penghalang untuk memberikan pelayanan terbaik. Rumah autis memanfaatkan keterbatasan jumlah tenaga ahli pendamping dengan memaksimalkan pembinaan kemandirian juga terapi bagi setiap anak. Sebenarnya tenaga ahli kita kurang banget ya. Kita dokter ahlinya kita itu hanya buat rujukan aja gitu. Istilah dokter psikiater kita hanya rujukan. Tenaga profesinya hanya ada okupasi terapi dan terapi bicara. Lalu kita punya guru-guru dari PLB dan beberapa guru pendamping ya dari pendidikan guru TK. Tak hanya mengandalkan tenaga ahli pendamping, rumah autis juga mengajak orang tua penderita autis untuk mengikuti berbagai pelatihan berupa pemahaman dan penanganan anak autis. Tujuannya agar para orang tua mampu menangani kebutuhan sang anak dan membina kemandiriannya di rumah. Tak hanya itu, ada pula orang tua yang akhirnya turut membantu tanpa pendamping di rumah autis. Seperti Yasmir yang memutuskan bergabung menjadi tenaga pendamping di rumah autis dan berbagi pengetahuan kepada orang tua lainnya agar dapat membina kemandirian buah hati mereka di rumah. Pada dasarnya, Yasmir tidak pernah mengenyam pendidikan sebagai guru, apalagi tenaga pendamping anak berkebutuhan khusus. Berbekal keinginan yang kuat untuk membantu anak-anak penderita autis, pria yang pernah bekerja sebagai petugas keamanan ini terjun menjadi pendamping anak autis sejak tahun 2009.
Sebelum saya bergabung memang sebelumnya sudah diikutin pelatihan waktu saya jadi orang tua mengantar anak kan, kita ngikutin pelatihan dan seminar yang ditawarin dari Rumah Autis langsung. Jadi Rumah Autis menawarkan juga untuk pelatihan buat orang tua. Nah, dari ilmu yang kita dapat dari pelatihan itu kita bisa terapkan. Yang dibutuhkan anak-anak ini adalah karena mereka sosialisasinya sangat kurang, memang harus dibentuk situasi yang bisa merangkul mereka. Keterbatasan bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan. Ya, lewat aksi kecil, semua orang bisa membawa perubahan dan manfaat bagi sesama. Tim Liputan, DAI TV. Ke informasi lain kita pemirsa, untuk meningkatkan kemandirian warga Desa Babakan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kelompok wanita tani anggrek yang digagas oleh para ibu rumah tangga di Desa Babakan terus berupaya mengembangkan aneka tanaman, sayuran, dan obat agar bisa dimanfaatkan oleh warganya. Iya, berkat kegigihan para pelaku tani, warga di Desa Babakan dapat menikmati aneka sayur mayur organik dengan harga yang terjangkau. Warga Desa Babakan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kini mandiri dalam memperoleh kebutuhan pangan sehari-hari. Kemandirian ini dirintis oleh kelompok wanita tani anggrek yang dibentuk pada Januari 2012. Pembentukan kelompok tani berawal dari kegemaran warga setempat bercocok tanam di pekarangan rumah. Di lahan seluas 500 meter persegi ini, para ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani anggrek giat melakukan perawatan dan penanaman aneka sayuran dan buah organik, seperti kangkung, caisin, cabai, pepaya, juga singkong. Kepada warga sekitar, aneka sayuran ini dijual ribuan rupiah per ikat. Tak hanya menyediakan bahan pangan 4 sehat 5 sempurna, mereka juga terus berupaya menyediakan bahan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, serta aman. Kita tujuannya memang karbohidratnya ada, sayurannya juga ada, proteinnya juga ada. Karbohidratnya kita mewakili singkong, sayurannya ada kangkung, sesin, bayam gitu. Buah-buahannya juga ada, pepaya sama pisang. 2 minggu sekali, para ibu yang tergabung dalam kelompok tani ini juga mendapat pelatihan keterampilan bertani dari sejumlah relawan yang sebagian besar merupakan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor. Kita ada pertemuannya, hari Rabu 2 minggu sekali kita pertemuan. Kita kalau memang pertemuan kita informasinya dari rumah ke rumah gitu. Kita, Bu hari ini besok kita ada pertemuan gitu. Ibu keliling biasanya gitu atau melalui SMS. Kelompok tani yang beranggotakan 10 ibu rumah tangga ini kini sedang mengembangkan aneka tanaman obat keluarga ataupun toga agar aneka hayati yang ada di kelompok tani ini semakin bermanfaat untuk warga sekitar. Bodi Rizky, Gunadi, DAI TV. Ya, perempuan pun bisa berkarya. Hal inilah yang disampaikan Tri Amelia melalui ide kreatifnya mendirikan usaha jasa gosok keliling. Ya, berkat kreativitas dan keulutannya, kini ia dapat membuka lapangan pekerjaan bagi 5 ibu rumah tangga di sekitarnya. Tri Amelia, atau akrab disapa Ica, memiliki ide kreatif membuka usaha jasa setrika keliling yang disebut gokil atau gosok keliling. Bermodal 1 unit motor dengan kotak berisi kompor, panci, gas, dan setrika uap, Ica berkeliling komplek perumahan Villa Gading 3 Bekasi untuk menawarkan jasa gosok kelilingnya kepada warga sekitar. Ia berkeliling dari pukul 8 pagi sampai 4 sore. Agar menarik perhatian warga, Ica mengendarai motor gosok kelilingnya sambil sesekali membunyikan klakson motor. Sebelumnya Ica sudah menekuni usaha setrika kiloan sejak tahun 2013. Agar usahanya lebih banyak dikenal orang, Ica memiliki ide untuk membuat jasa gosok keliling. Sang suami membantu Ica dengan memodifikasi motor. Dan pada Maret 2016, mulailah usaha jasa gosok keliling. Dengan menggunakan sepeda motor, omset usaha setrika kiloan Ica bertambah 2 kali lipat. Dalam sehari pesanan setrika yang masuk mencapai 250 kg pakaian. Dengan harga 3.500 per kilogram, bisnis gosok keliling Ica bisa meraih omset sampai 10 juta rupiah setiap bulan. Saat ini ia mempekerjakan 5 orang karyawan, yang semuanya adalah perempuan. Melalui usaha ini, Ica ingin menginspirasi banyak orang bahwa perempuan bisa berkarya dan berkontribusi dalam membantu perekonomian keluarga. Kemudian perempuan juga bisa ya untuk membuka usaha, membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Selama ini kan mungkin pekerja kan laki-laki ya, kebanyakan gitu. Ya mungkin perempuan juga bisa gitu untuk mencari rezeki gitu ya.
dengan cara seperti itu gitu. Ya mungkin kalau dari situ nggak ketampung, kita bisa buka rumah di rumah gitu kan, jadinya omsetnya juga agak lumayan banyak juga gitu. Intinya ya mudah-mudahan lebih semangat lah gitu, menyemangati ibu-ibu yang lain juga. Para pelanggan Ica yang berada di sekitar tempat tinggalnya merasa puas dengan hasil pekerjaan ibu 3 orang anak ini. Termasuk emansipasi ya, jadi perempuan jangan hanya diam, jangan hanya di rumah. Untuk menjemput rezeki itu mesti dijemput seperti begini gitu. Ini termasuk kategorinya menjemput rezeki, jadi nggak usah diam di rumah gitu, mesti ada kegiatan lain. Kalau nunggu di rumah aja kan kita gimana ya, kalau ada yang mau, kalau gokil gini kan rata-rata hampir semua gitu. Hampir semua ibu-ibu lumayan ya, kita nggak perlu jalan, nggak perlu mengeluarkan tenaga, udah siap di rumah. Untuk mengembangkan usahanya, Ica berencana menambah jumlah karyawan dan kendaraan operasional gosok keliling. Tim Liputan, The ITV. Membuat kerajinan tangan dan aneka kudapan jadi pilihan warga binaan Rutan Pondok Bambu untuk mempersiapkan diri saat kembali ke masyarakat kelak, dan kami akan bahasnya saat lagi tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kemudian memberikan keterampilan bagi warga Rutan terutama di Pondok Bambu. Ya, ini kita tahu berada di balik jeruji besi dan menanggung akibat dari apa yang kemudian mereka perbuat sebelumnya itu membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Itu pasti membuat mereka bored ya, atau bosan. Tapi di balik rumah tahanan itu sebenarnya banyak yang terjadi. Ada kesempatan kedua yang diberikan oleh negara buat mereka untuk lebih memperbaiki diri. Nah, seperti apa nanti keterampilan yang diberikan buat mereka untuk mereka bisa kembali ke masyarakat ya? Iya, nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Ibu Ika Yusanti selaku Kepala Rutan Pondok Bambu. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Di balik jeruji tahanan, warga binaan masih mendapatkan banyak kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri dan kemampuan aplikatif. Mereka tidak sekedar menjalani masa hukuman, tetapi rumah tahanan mengambil peran untuk mengarahkan para penghuninya terlibat dalam kegiatan mengasah keterampilan diri untuk memupuk kepercayaan diri, melanjutkan hidup setelah bebas dan kembali ke masyarakat. Seperti di Rutan Kelas 2A Jakarta Timur, atau yang sering disebut Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur, ratusan warga binaan dilatih membuat kerajinan tangan dari mote. Belajar menjahit berbagai model hijab dan mukena, serta membuat aneka kue. Sebagian dari mereka sebelumnya tidak memiliki keterampilan menjahit dan memasak, tetapi dengan melibatkan staf rutan sebagai tenaga pengajarnya, setiap hari warga binaan bisa menyalurkan minatnya ke dalam bidang keterampilan tersebut. Di kelas membuat mote misalnya, para warga binaan terlihat asik saat merangkai mote dan manik-manik menjadi berbagai macam kreasi, seperti tempat tisu, boneka, hiasan meja, dan lain sebagainya. Sementara di kelas memasak, warga binaan juga sering membuat aneka kue, seperti kue bolu, kue pelangi gulung, risol, dan puding. Hasil dari berbagai kerajinan tangan dan kue sudah bisa dipasarkan di dalam rutan atau dibeli oleh petugas rutan maupun sesama warga binaan. Bahkan tak jarang pula mereka menerima pesanan dari luar dan menjualnya untuk acara pameran. Selain ada kelas memasak dan membuat kue, di Rutan Pondok Bambu juga terdapat salon kecantikan. Di sini peserta pelatihan keterampilan salon menerima jasa potong rambut, krimbat, manicure, dan pedicure. Yang datang ke salon tentu saja para penghuni rutan yang ingin memanjakan diri di salon kecantikan rutan. Tak hanya memberikan bimbingan keterampilan kerja, Rutan Pondok Bambu juga mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM yang diberi nama Mutiara Renjana. PKBM ini memberikan bimbingan paket A, paket B, paket C, dan kelas bahasa Inggris.
Wow, ada kelas bahasa Inggris juga ya. Luar Ada manikur biasa. dan pedikur. Tapi kalau kita lihat beberapa bulan yang lalu ternyata ada kemudian acara bertajuk Ibu Cerdas, Ibu Hebat, Generasi Berkualitas. Ini dihadiri langsung oleh Ketua MPR Bapak Zulkifli Hasan. Ada fashion hijab, ada kemudian lomba masak, lomba tari-tarian, dan sebenarnya lomba tari ya. Seni tari ini menjadi salah satu brand image yang paling menonjol di sana karena ternyata mereka ahli menari. Bisa menari nggak? Bisa. Bisa Dan ya? saya akan ke sana nanti menarinya. Menari bersama warga binaan ya? Iya dong. Oke, kalau gitu langsung kita sama narasumber kita hari ini ada Ibu Ika. Halo Ibu Ika, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat Iya. pagi Mbak Vincent, selamat pagi Mas Mer. Iya, selamat datang di Halo Indonesia. Ini cantik banget ya. Ini warga binaan pemasyarakatan perempuan dan di dalamnya mengayomi sosok-sosok perempuan. Iya, jadi cantik karena di make up oleh teman-teman dari warga binaan Nah. mungkin ya yang sudah punya skill ya. Bu, manikur pedikur sama salon di sana sering? Bisa. Oke. Ya, kita juga harus memanfaatkan kan ya Betul. supaya mereka mempunyai kesempatan dan semakin terampil. Betul sekali. Oke, harus disalurkan. Kalau kita lihat banyak Bu aktivitasnya. Ada mote, ada masak, jahit, dan beberapa yang lain. Sebenarnya apa saja kegiatan yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di sana? Ada beberapa jenis kegiatan. Yang pertama adalah bimbingan kepribadian. Bimbingan kepribadian itu menyangkutnya intelektual, kesadaran berbangsa dan bernegara. Lalu ada bimbingan juga kerohanian, berkaitan dengan keagamaan, mental dan keagamaannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan juga bimbingan jasmani, misalnya olahraga, rekreasi, seni dan lain sebagainya. Lalu juga ada bimbingan keterampilan, yaitu yang seperti tadi kita lihat, ada mute, ada tata boga, ada tata rias salon, membuat handicraft, dan lain sebagainya. Nah itu ada ruangan khusus untuk keterampilan, ada ruangan khusus untuk lebih pendalaman rohani, itu apakah memang ada ruangan-ruangan khususnya? Iya, pastinya negara wajib di saat ada warga Indonesia, warga penduduk yang melakukan hukuman disiplin, hukuman tindak pidana, lalu dia dihukum, dan negara juga memberi kewajiban untuk memberikan pembinaan supaya nanti setelah bebas mereka mempunyai bekal-bekal dan bebas itu mereka bisa mandiri. Oleh karenanya ada sarana-sarana yang diberikan, yang disediakan oleh negara untuk mereka memberikan pembinaan dan bimbingan keterampilan. Oke, dari berbagai macam keterampilan yang ditawarkan, mana kira-kira yang paling diminati oleh teman-teman? Saat ini yang masih tren itu mute dan rajutan ya. Saya melihat dari beberapa tahun mute itu masih tetap bertahan. Dan sekarang yang sedang mulai berkembang itu adalah tata boga, jahitan. Jahitan kita yang paling terkenal adalah mukenanya. Lalu sekarang sudah mulai muncul lagi rajutan, karena rajutan kan memang di luar, di masyarakat umum sekarang sudah mulai in lagi ya. Jadi mereka asik membuat rajutan. Nah ini yang menarik adalah isinya pasti kan perempuan-perempuan semua ya, dan punya latar belakang permasalahan yang mereka membuat mereka ada di situ. Nah tentu kan sangat sulit karena perempuan itu pasti sifatnya lebih halus ya Bu ya. Bagaimana sih sebenarnya melakukan hubungan komunikasi yang baik dan supaya mereka mau dibina, itu yang paling sulit tentunya. Ya Mbak Vincent dan Mas Met tahu kan kalau perempuan itu memang halus, lalu sensitif. Jadi memang pendekatannya kepada warga binaan perempuan dengan warga binaan laki-laki pasti berbeda. Perempuan itu memang lebih kita berikan lebih banyak kesentuhan kasih sayang supaya mereka tergugah hatinya. Jadi memang keramah tamahan dan menggunakan tutur kata yang baik itu menjadi pilihan buat kami untuk menyentuh hati mereka. Tapi tetap dengan tegas dan sesuai dengan aturan. Oke, ada berapa sih Bu saat ini yang menghuni rutan 2A ya? Hari ini rutan kelas 2A Pondok Bambu diisi 961 orang. Dan diantaranya ada 11 bayi. 11 bayi? Bayi anak bawaan dari ibu yang pada saat masuk ke dalam rutan sedang kondisi hamil. Gitu. Dan itu repot sekali pasti kan, pasti dia sambil mengurus bayinya dan otomatis berarti harus menghidupi bayinya. Apakah itu juga menjadi bagian ketika keterampilan dibagikan mereka mendapatkan hasil dan itu bisa mereka manfaatkan juga? Untuk kehidupan bayi, susu dan lainnya memang sudah ada ditopang oleh DIPA. Menu bayinya sendiri sudah ditopang dengan DIPA. Tapi di sela-sela ibu di samping merawat bayi, mereka juga biasanya boleh atau jika ingin mengikuti kegiatan diperkenankan.
Nanti kita akan bertanya sebenarnya apakah ini cukup memberi penghasilan buat warga binaan, karena kan ada diproduksi dan tentu ada yang membeli nih. Nah, seperti apa perputaran pemasaran dan produk-produk di balik Rutan Pondok Bambu ini, Bu? Nanti kita akan bahas ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Ini menarik sekali aktivitas teman-teman kita di Rutan Pondok Bambu yang kemudian mereka berkreasi dengan keterampilan mote, ada masak, kuliner tadi, tata boga, menjahit dan berbagai macam yang lainnya. Tapi juga perlu kita sadari bahwa mereka nanti ketika someday mereka keluar dari rutan kan mereka akan kembali ke masyarakat. Nah, di sana juga mereka melakukan forum group discussion, sharing circle, di mana mereka kayak menulis harapan mereka di kertas dan kemudian ya saling berbagi. Oh, kamu tahu? Oh, saya tahu sekali aktivitas di sana ya. Baik, nanti kita tanya langsung aja Oke, ya. karena tadi sudah ngobrol dulu sama ibunya ya. Baik, kembali lagi ke Bu Ika. Bu Ika, ini kalau kita lihat kan mereka melakukan berbagai macam, katakanlah seperti kuliner, kemudian jahit, mote. Bahan-bahannya dari mana? Ada sebagian memang itu di anggaran yang tersedia di Rutan Pondok Bambu. Tapi biasanya itu berputar. Jadi dari modal yang kecil lalu mereka jual, kan hasil penjualannya itu memang sebagian buat modal kembali, sebagian buat premi, bukan upah ya, tapi premi. Buat premi kepada mereka, pada warga binaan, dan sebagian lagi mungkin untuk pengembangan usaha. Kan gitu. Bagaimana dengan para pembinanya? Apakah yang untuk masak, semisal dipanggil dari luar, ada chef khusus atau bagaimana? Ya, ada 3 pilar yang bisa memajukan program pembinaan. Salah satunya 3 pilar itu terdiri dari satu warga binaannya sendiri, lalu ada petugasnya dan masyarakat. Masyarakat ini adalah LSM, mitra-mitra kita yang membantu untuk kemajuan pembinaan di Rutan Pondok Bambu atau di lapas dan rutan pada umumnya. Jadi kalau keterampilan itu ada yang memang itu program dari kita, ada juga dari memang inisiasi dari mitra-mitra yang akan membantu. Contohnya kayak kelas tata boga. Kami juga mendapat bantuan setiap bulan, itu ada yang salah satu perkumpulan NCC, Natural Cooking Club, yaitu hobi ibu-ibu yang hobi memasak, itu mengajarkan aneka macam jenis kuliner. Dari hasil itu mereka mau coba melatih kembali keterampilannya, mencoba memasak kembali, lalu mereka pasarkan. Dan sekarang tata boga kami, produknya aneka macam produk sudah bisa mereka. Bukan hanya makanan, bukan hanya kue-kue bolu, kue-kue basah, tapi juga sudah bisa memasak untuk catering seperti nasi bok. Sudah banyak yang memesan nasi bok di Rutan Pondok Bambu. Oke, berarti kebetulan saya tahu NCC itu Iya. Fatmah Balwan. Betul. Iya. Berarti bisa pesan dari kepada masyarakat ya, pada warga binaan pemasyarakatan yang di sana? Bisa. Dan orang luar juga bisa pesan? Bisa kalau mau, bisa. Kami siap. Oh gitu. Tapi tadi saya tertarik dengan poin 1. Apakah mereka, poin 1 tadi kan ada 3, yang poin 1-nya apakah juga kalau saya punya keahlian sebagai warga binaan bisa juga digalakan untuk memberikan atau membagikan kepada teman-teman yang lain? Itu justru yang paling utama kalau menurut saya. Karena pembinaan yang paling utama adalah datang dari diri sendiri dan harus sesuai dengan bakat minat yang dia miliki. Jadi kalau memang ada warga binaan yang mempunyai keterampilan, mempunyai kemampuan, dan itu kita sarankan untuk berbagi sama teman-teman. Seperti saat ini kami punya kelas bahasa Inggris, yaitu yang mengajarnya adalah Jessica? Bukan. Bukan Jessica. Tapi ada beberapa warga binaan yang memang mampu berbahasa Inggris dan mereka menularkan kepada. Jadi warga binaan yang bisa berbahasa Inggris membuka kelas sharing untuk mengajarkan teman-temannya untuk bisa bahasa Inggris. Jangan salah loh Mbak, mereka mempunyai keterampilan lalu mereka mengajarkan kembali kepada teman-teman, itu salah satu bentuk pembinaan. Karena pada saat mereka mengajarkan kepada teman-temannya itu ada satu nilai poin adalah membangkitkan kembali, bukan hanya berbagi tapi ada satu hal itu membangkitkan kepercayaan dirinya. Siapapun, kita tahu siapapun yang masuk ke dalam rutan, masuk ke dalam penjara itu pasti down. Itu pasti down mentalnya, psikologisnya itu pasti down. Di saat kita memberikan kesempatan mereka untuk tampil,
untuk membangkitkan kembali potensi dirinya, pasti kepercayaan dirinya pun Ya, karena kita sudah mengapresiasi apa yang dia miliki dan dia kuasai Iya, ya. itulah yang Baik. paling penting buat kami. Dan kalau bentuk pembinaan itu pasti dia harus meyakinkan orang lain untuk percaya terhadap apa yang dia bisa ajarkan ya Bu ya. Tapi nanti saya punya tayangan yang menarik, yaitu masyarakat atau warga masyarakat bisa melihat langsung seperti apa tanggapan dari warga binaan di Rutan Pondok Bambu ya Bu terhadap pelatihan yang sudah diberikan. Berikut ini dalam tayangannya. Hidup di dalam rumah tahanan negara tentunya membuat para warga binaan merasa bosan dan jenuh. Namun, hal ini tidak berlaku dengan Selpia Daeng Hussein. Wanita paruh baya ini sangat aktif mengikuti kegiatan merangkai mote. Dengan senang hati dan tekun, Selpia merangkai satu persatu butiran mote dan manik-manik ini. Dalam kurun waktu 2 hingga 3 minggu, wanita berusia 46 tahun ini mampu menghasilkan satu buah tas atau tempat tisu seharga Rp200.000 hingga Rp500.000. Hasil keuntungannya ini ia gunakan sebagai biaya hidup di dalam rutan serta sebagai modal membuka usaha mote setelah masalah hukumnya selesai. Kesibukan Selpia ini dinilai dapat mengurangi rasa bosannya yang tidak dapat keluar dari wilayah rutan selama 1 tahun. Tak hanya itu, dengan rutin mengikuti berbagai aktivitas di dalam rutan, dapat mengurangi rasa rindu Selpia terhadap keluarga dan 5 orang anaknya. Ya kalau ini keluarga ya pastilah ya kan kita ini sama keluarga. Tapi ya udah saat ini yang bisa kita jalankan memang cuman kita harus ngejalanin apa yang harus kita jalanin. Karena konsekuensi dari apa yang udah kita buat ya udah sekarang aku ngejalanin ya aku fokusin apa yang bisa kegiatan positif yang banyak di sini diadakan ya kita ikutin aja. Serupa dengan Selpia, Vivi, salah satu warga binaan di Rutan Pondok Bambu, juga merasakan manfaat yang baik dengan mengikuti kegiatan kelas memasak kue. Wanita yang sama-sama terkena kasus narkotika ini juga mengaku ingin memperbaiki hidupnya dengan berhenti menyentuh narkoba dan mengisi waktu luang dengan berbisnis makanan. Bagus sih, daripada di dalam kan kita nggak ada kegiatan. Kalau dengan kita dari pagi sampai sore kita kerjakan, otomatis waktu cepat gitu ya. Jadi kita nggak bosan juga gitu. Waktu cepat bergulir, cepat pulang juga gitu. Wah, ini kue-kuenya seperti profesional sekali ya. Tapi tadi saya berkomentar, terlihat sosoknya sepertinya keras ya, tapi wanita ini tough, ternyata hobinya masak. Seperti yang tadi si Afi tadi. Saya juga hobi masak. Iya. Baik, kita kembali lagi ke Bu Ika. Bu Ika, ternyata di sana juga selain tadi memasak, kemudian menjahit, ada juga katanya pusat kegiatan belajar masyarakat, PKBM. Apa saja aktivitasnya? Ya, belum lama ini kami memang mendirikan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Itu yang paling utama adalah salah satu wujud dari bimbingan kepribadian, intelektual. Jadi kita meningkatkan rasa percaya diri mereka dengan melalui pendidikan. Karena ada beberapa warga binaan kami yang memang belum lulus SD, belum lulus SMP, dan belum lulus SMA. Jadi kami berharap nanti pada saat mereka bebas, mereka sudah bisa menyandang atau mereka sudah memiliki ijazah yang bisa melanjutkan pendidikan atau mungkin bisa menjadi modal untuk melamar pekerjaan atau modal untuk bekerja. Tapi di samping juga dengan PKBM-nya sebagai wujud implementasi dari bimbingan intelektual untuk meningkatkan intelektualitas mereka, PKBM juga memberikan keterampilan, life skill yang kita gabung dengan beberapa keterampilan yang tidak kita lihat, ada mute, ada tata boga dan lain sebagainya. Di sela-sela itu juga kita memberikan kelas motivasi yang seperti tadi Mas bilang, ada FGD, kita ada fokus group discussion supaya mereka kembali bisa saling berbagi dari mulai permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, lalu mereka juga memotivasi sesama rekan-rekannya bersama untuk kembali percaya diri, kembali bangkit kembali, dan mereka pulang itu sudah mempunyai bekal baik mental maupun keterampilan. Baik Ibu, melanjutkan pertanyaan yang tadi sebelum kita break, kemana mereka bisa memasarkan karya mereka dan seperti apa bentuk dukungan dari lembaga pemasyarakatan sendiri untuk bisa memasarkan produk mereka di luar kepada masyarakat? Ada 3 cara pemasaran. Yang pertama, pemasaran adalah di antara mereka sendiri. Di antara mereka sendiri, misalnya ada salah satu warga binaan yang memang lebih terampil atau lebih rapi hasil karyanya, lalu temannya membeli.
Biasanya membeli bisa dipakai untuk dirinya sendiri atau dia berikan kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada sahabatnya yang berkunjung. Dan yang kedua, pemasaran melalui dari pihak rutan, dari pihak bimbingan kerja itu sendiri. Kita akan pasarkan ada galeri, kepada pengunjung-pengunjung biasanya apabila ada masyarakat yang berkunjung, kita pasarkan. Dan yang berikutnya adalah bila kita mengikuti exhibition, kita seringkali mengikuti exhibition atau pameran-pameran. Salah satu event yang terbesar adalah setiap April itu kita punya pameran di Plaza Perindustrian. Lalu pameran di Smesco, dan yang terakhir di bulan November kemarin kami pameran Napi Craft di Grand Indonesia, seperti itu. Dan dibantu dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kita punya booth, kita punya stand di Sarinah yang memasarkan hasil karya warga binaan seluruh Indonesia, dan salah satunya Rutan Pondok Bambu hasil karyanya pun ikut hadir di stand yang ada di Sarinah. Oke, berarti sebenarnya masyarakat sudah bisa melihat langsung hasil karya mereka, dan mungkin dari membantu dan membeli juga sama saja memberikan kepercayaan mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk kesempatan kedua ya Bu ya. Baik pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan kami, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Berbagai macam aktivitas yang dilakukan, baik kemudian skill, life skill, soft skill, dan kemudian tadi beberapa hal yang lain lagi. Itu yang kemudian saya yakin ini guna mengembalikan kembali lah keberfungsian sosial mereka dan mental mereka ketika mereka nantinya lulus dari Rutan Pondok Bambu dan kembali ke masyarakat. Ya, bahkan ada kemudian tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Ika juga, di sana ada panggilan-panggilan. Bahkan mereka manggilnya mama, ayah, emak, nenek. Jadi seperti like a family ya, seperti sekeluarga. Jadi tidak merasa bahwa ini di rutan mereka terbebani, sehingga mereka seperti yang memanusiakan manusia lah. Seperti itu ya. Apakah memang mereka juga akan panggil kamu mama nanti kalau misalnya ke sana, kita nanti tanya langsung sama Saya laki-laki, Bu. Baik, kita kembali ke Bu Ika. Bu Ika, ini kalau kita lihat kan tadi kita berbicara masalah ya skillnya mereka dalam hal keterampilan, kemudian juga belajar. Yang mungkin salah satu tadi kalau satu hal yang penting adalah mental. Nah, belajar moral agamakah di sana, Bu, untuk kemudian menjadi bekal mereka nanti? Ya, agama itu paling utama buat kami, karena memang biasanya ini kan rutan kan adalah saat di mana menampung mereka masih dalam proses peradilan, ya kan, belum mendapatkan putusan gitu. Keterampilan-keterampilan atau kegiatan-kegiatan itu justru yang kita berikan adalah mengisi waktu luang selama masa menunggu putusan, kan seperti itu. Dan biasanya kalau orang menunggu putusan itu pasti akan kembali lagi kepada Tuhannya. Oleh karena itu mereka kan berdoa, ya Allah, ya Tuhan, mudah-mudahan kami putusannya pendek, putusannya yang terbaik, kan seperti itu. Makanya bimbingan agama adalah suatu hal yang paling utama buat kami. Dan pendidikan mental, moral itu juga adalah hal yang paling utama. Satu hal yang menjadi latar belakang tingginya angka kriminalitas tidak bisa kita pungkiri adalah mental instan yang ingin bekerja santai, ringan, tapi menghasilkan yang banyak, menghasilkan uang yang banyak. Itu yang harus kita ubah. Ada beberapa kelas motivasi yang mengajarkan bahwa mereka harus bisa berwirausaha. Itu yang pernah juga kami sampaikan kepada mereka, kita berikan kepada mereka supaya mereka bisa menciptakan, memproduk suatu barang yang bernilai jual, tapi juga mereka bisa memanage penjualannya dan memanage bagaimana keuangannya supaya hasil penjualan mereka bisa berputar dengan baik dan uang yang mereka kelola itu bisa menjadi modal usaha berkelanjutan. Oke, Bu Ika, singkat saja, para warga binaan ini, apakah nanti ada juga bantuan dari lembaga masyarakat yang bekerja dengan instansi lain agar mereka ketika mereka keluar gitu, mereka punya life skill dan mereka bisa ditampung di sana untuk diberikan pekerjaan, itu apakah ada usaha dan upaya tersebut? Bagi warga binaan yang memang mengikuti program pembebasan bersyarat, mereka kan pada saat pulang masih mendapatkan bimbingan dari Balai Pemasyarakatan. Nah, di Balai Pemasyarakatan itu ada program-program pembinaan. Tapi ada juga beberapa mitra yang mau menampung warga binaan yang bebas dan lalu ditampung lalu
bekerja atau supaya mempunyai kemudahan-kemudahan dalam Untuk mencari menjalankan fungsi sosialnya tadi dan mendekatkan kepada masyarakat. Tapi memang intensitasnya atau nilai angkanya masih sangat minim. Belum banyak warga binaan kami yang bebas yang bisa ditampung oleh masyarakat dan bisa diterima oleh masyarakat. Ya, ini semoga ada lembaga lain yang mau ya memberikan kesempatan kedua kepada teman-teman kita ya, agar mereka juga bisa mendapatkan kesempatan kembali ke masyarakat dengan memiliki pekerjaan ya. Betul Baik sekali. Ibu kan di sana dipanggil siapa, Bu? Saya tetap dipanggil ibu. Dipanggil ibu ya, tapi ada nenek dan segala macamnya itu. Ada beberapa pegawai kami dengan panggilan akrab, mama, nenek. Kalau yang laki-laki dipanggil ayah, kalau yang masih muda dipanggil om. Ya seperti itulah. Kalau Matt dipanggil apa nanti kalau ke sana? Om apa? Abang kali ya. Abang. Oke. Salam buat teman-teman di sana ya Ibu Ika, dan Terima semoga kasih sudah ada di Halo Indonesia. Iya. Bu Ika. Pemirsa, kami masih memiliki informasi lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, nah kembali lagi di Halo Indonesia, pemirsa. Aktivitas Gunung Sinabung yang hingga kini masih aktif membuat masyarakat Tanah Karo harus selalu waspada akan bencana yang bisa datang secara tiba-tiba. Ya, kini zonasi wilayah titik bahaya di wilayah lereng Gunung Sinabung telah ditetapkan hingga radius 7 km, yang kemudian mengharuskan warga di wilayah tersebut direlokasi secara permanen. Gunung Sinabung merupakan gunung api stratovulkano tipe A yang memiliki ketinggian 2.460 meter di atas permukaan laut. Dalam banyak hal, Sinabung merupakan primadona bagi Tanah Karo. Selain karena kesuburan tanah dan topografi yang indah, gunung ini juga menjadikan kewaspadaan ketika bergeliat aktif. Geliat aktivitas vulkanik Gunung Sinabung dapat memberikan kerugian besar bagi Kabupaten Karo. Tercatat hingga kini, puluhan jiwa tewas akibat luncuran awan panas dan lahar hujan yang terjadi sejak tahun 2010. Puluhan ribu warga lainnya terpaksa mengungsi karena titik bahaya lereng Gunung Sinabung diperluas oleh BNPB. Lingkar batas aman lereng Gunung Sinabung ditetapkan 5 km dan 7 km dari puncak Sinabung sehingga wilayah sektor tersebut wajib dikosongkan. Ketika status Gunung Api Sinabung mencapai level awas, maka ada beberapa tindakan yang wajib dilakukan. Beberapa di antaranya adalah wilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan. Koordinasi harus dilakukan harian dan komando penuh wajib dilaksanakan. Meski demikian, masih saja ditemukan para pelanggar batas zona merah. Minimnya penjagaan dan ketiadaan regulasi mengatur para pelanggar batas zona merah menjadi celah bagi para penerobos. Akibatnya, puluhan nyawa hilang akibat luncuran awan panas. Ketika bencana terjadi, maka fase yang dilakukan adalah fase tanggap darurat dan relokasi. Fase ini merupakan fase pertolongan pertama pada korban bencana dan terdapat beberapa tahap relokasi bagi para pengungsi bencana Gunung Sinabung. Yang pertama adalah relokasi tahap 1 yang berlokasi di Siosar. Yang kedua adalah relokasi tahap 2 berupa relokasi mandiri. Sedang bagi masyarakat pengungsi yang masih berada di posko pengungsian, relokasi tahap 3 masih berupa potensi. Tim Liputan, DAI TV. Pemirsa, ribuan pecinta dunia digital menghadiri penyelenggaraan Game Prime Asia di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Mereka antusias mencari informasi seputar perkembangan tren dunia digital di dunia hingga terlibat dalam memamerkan karya dalam bidang games. Ya, Game Prime 2016 merupakan bentuk evolusi dari Game Developers Gathering yang setiap tahun menjadi ajang berkumpulnya para pelaku industri game di Indonesia. Dan tahun ini, acara yang bertajuk Reality Check Are We on the Right Direction tersebut juga melibatkan developer games hingga wilayah Asia Tenggara. Game Prime 2016 merupakan proyek kolaborasi terbesar antara Badan Ekonomi Kreatif, Duneco Network, Asosiasi Game Indonesia, dan developer games lainnya. Dalam acara ini juga digelar pelatihan membuat games, seminar mengenai industri games digital, hingga pameran kreativitas games anak negeri. Oke, jadi Backcraft Game Prime 2016 ini adalah satu acara di mana kita ngumpulin pemain-pemain utama di industri game Indonesia untuk diskusi, kolaborasi, dan juga ngembangin ide-ide baru untuk perkembangan industri game Indonesia ke depannya, kayak gitu. Berusaha melatih sebanyak-banyaknya developer. Target di awal kita adalah 1.000 orang developer. Kita berikan workshop, pelatihan gitu ya. Dan targetnya tercapai, bahkan jauh lebih dari itu. Hari kemarin aja yang sudah terkonfirmasi ada 2.500 developer di sini yang saling bertukar pikiran.
Acara yang berlangsung dari tanggal 29 hingga 30 November ini telah menyedot perhatian hingga 3.000-an peserta, baik dalam workshop, seminar maupun pameran games. Dalam salah satu seminar dihadiri pula oleh Ilham Habibi, pakar penerbangan yang juga mendalami dunia digital, membagi pengetahuan tentang pentingnya generasi muda untuk berkarya secara digital, baik dalam industri makanan, pakaian, hingga pembuatan games. Saya kira pada umumnya teknologi digital itu kan kemana-mana, bukan saja di, misalnya kita kan sekarang berada di acara yang terkait dengan gaming gitu ya. Jadi bukan itu saja, ini cuma satu aspek kecil, tapi segala aspek dari industri dan juga dunia kita akan ada elemen digitalnya. Dalam pameran, ratusan pengembang games menampilkan hasil karya mereka dengan ragam kreativitas, seperti card games pramuka, hunter games, hingga permainan card games digital. Dengan adanya game Prime ini diharapkan dapat memancing kreativitas para anak muda maupun pelaku industri games tanah air untuk lebih inovatif dan bersaing. Ahmad Effendi, Alif Ramadan, DAI TV. Di awal bulan Desember, nuansa kemeriahan Natal sudah mulai terasa. Seperti terlihat di Pasar ASMK Jakarta, masyarakat antusias berburu pernak-pernik khas Natal dengan harga tentu yang sangat terjangkau. Ya, apa saja yang bisa kita dapatkan di pasar tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Denyut nuansa Natal sudah terasa. Umat Kristiani bersiap menyambut gegap gempita Hari Raya yang diperingati setiap 25 Desember itu. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah berburu hiasan dan pernak-pernik khas Natal. Salah satu tempat favorit untuk berburu rupa-rupa Natal tersebut adalah Pasar ASMK yang terletak tidak jauh dari stasiun kota Jakarta. Ini hiasan buat di pintu, buat di dinding, buat di pohon Natal, sama buat anak-anak. Di sini lebih murah, banyak jenisnya, banyak macamnya. Lumayan. Dan kualitasnya juga kita bisa pilih kan. Masyarakat yang mencari hiasan Natal di Pasar ASMK tidak hanya berasal dari Jakarta. Namun, ada yang sengaja datang dari luar kota, seperti Karen, yang sengaja datang dari Cilegon, Jawa Barat untuk berburu pernak-pernik Natal bersama suaminya dengan alasan banyaknya pilihan dan harga yang terjangkau. Ya, kita tadi pagi dari Cilegon, kebetulan suami tinggal di sana. Memang kita carinya ASMK karena di sini paling lengkap, semua ada. Terus dan selain itu juga ya lebih terjangkau ya, gitu. Jauh lebih murah gitu. Kalau di daerah-daerah kan jauh lebih mahal. Kalau di sini selain lengkap dan murah gitu. Beberapa produk yang laris diburu pembeli antara lain adalah lampu Natal warna-warni dengan musik yang dibanderol mulai dari Rp30.000, pohon Natal dengan ukuran kecil dan sedang dengan kisaran harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp200. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Esok hari kami akan kembali tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Ya, jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di @haloindo.tv. Akhir kata, saya Vince Rumintang. Dan saya Raden Madias, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.